Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibbatul Karimah, mahasiswi PPG Daljab di Universitas Negeri Malang. Dan pada saat ini kami juga menjadi guru di Madrasah Sanawiyah Al-Fatoni, Poncokusumo, Malang, mengampu mata pelajaran IPS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penyusunan best practice kami, yaitu dengan memakai metode STAR: Situation, Text, Action, and Result. Menyusun cerita praktik baik ini, yaitu best practice ini, kami mengaitkan dengan pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Yang mana tujuan yang ingin kami capai yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model pembelajaran project based learning. Kenapa kami memakai itu? Yang pertama adalah situasinya. Latar belakangnya kami memakai model PJBL, yaitu yang pertama adalah kondisi siswa kami yang homogen, yang mana dilihat dari letak geografis MTS kami itu berada di pegunungan, daerah dataran tinggi, yaitu di daerah Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sekitar 130 mdpl. Jadi kondisi geografis kami memang daerah Malang Timur, dekat Bromo, ya. Jadi itu yang salah satu melatar belakangi kami memakai model ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kami. Kenapa kami memakai itu? Karena pada dasarnya siswa-siswa kami ini adalah siswa-siswa yang mana kondisi ekonominya yaitu menengah ke bawah, dan rata-rata orang tuanya yaitu menjadi buruh di perkebunan sekitar sini. Motivasi belajar siswa itu memang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang memang dari diri siswa itu sendiri, kenapa anak-anak kurang termotivasi dalam belajar, juga tentang kemampuan akademik. Dan untuk faktor internnya yaitu banyak sekali, antara lain kondisi keluarga, teman, ya, juga cara kami mengkondisikan kelas itu. Jadi dari latar belakang yang mendasari tersebut, akhirnya kami memilih model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas. Dan peran kami memang tidak bisa dipungkiri, cara kami mengkondisikan kelas itu sangat berpengaruh sekali terhadap motivasi belajar siswa. Peran kami di sini yaitu sebagai motivator, yang mana dalam kegiatan ini kami melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kami mengidentifikasikan masalah dulu. Yang kedua yaitu eksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga penentuan penyebab masalah. Yang keempat masalah yang terpilih untuk diselesaikan. Yang kelima eksplorasi alternatif solusi. Dan yang selanjutnya adalah menentukan solusi. Dan pada akhirnya karena kami sudah mulai identifikasi sampai menentukan solusi, akhirnya kami temukan bahwa nantinya
pembelajaran kami ini memang student oriented, bukan lagi teacher center. Nah, karena kami menyadari pada saat teacher center itu anak-anak diam ini banyak tanda tanya. Diam dalam hal apakah mereka memang paham atau memang mereka diam karena jenuh dan lain sebagainya. Nah, itulah akhirnya kami harus merubah pola itu yang semula teacher center menjadi student oriented. Jadi anak-anak lah yang dominan melaksanakan kegiatan di dalam kelas. Bukan hanya guru yang ceramah, tapi guru menjadi pendamping, menjadi fasilitator untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Tantangan, apa yang menjadi tantangan? Banyak sekali menjadi tantangan, yaitu yang pertama adalah memang kalau kita memakai model PJBL itu memang harus dengan waktu yang agak panjang karena akan menghasilkan proyek. Dan tantangan selanjutnya memang tidak dengan kondisi dengan latar belakang yang tadi kami sampaikan, tidak mudah untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan motivasi anak-anak yang mana memang keinginan, interestnya untuk belajar itu memang rendah. Nah, makanya bagaimana cara kami nanti menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan tantangan-tantangan yang ada, maka kami juga harus konsultasi atau sharing dalam hal pembelajaran dan lain sebagainya, sharing teman sejawat, yaitu dengan teman-teman sesama guru IPS dengan guru-guru yang lain untuk mengkondisikan kelas. Kalau dengan teman-teman guru IPS itu biasanya ada di musyawarah yaitu MGMP, juga dengan pakar. Mungkin di sini bisa konsultasi atau sharing dengan BP atau BK, bimbingan konseling, ya kenapa anak-anak ini motivasinya rendah, apa penyebabnya. Terus juga dengan kepala madrasah, dan bahkan kami juga sharing dengan pengawas pada saat beliau monitoring ke madrasah kami. Selanjutnya yaitu aksi. Aksi apa yang kami laksanakan sehingga motivasi belajar anak-anak itu meningkat. Nah, otomatis ada aksi-aksi yang harus diperankan. Nah, karena bagaimanapun juga kami guru ini mengkondisikan kelas, ya katakanlah kami adalah dalangnya di dalam kelas. Bagaimana cara mengkondisikan, mengaktifkan, menghidupkan kelas, itu juga peran besar kami. Nah, sesuai dengan masalah yang terpilih tadi, yaitu penyelesaian masalah rendahnya motivasi belajar siswa kelas 8B MTS Al-Fatoni dengan ditemukannya akar masalah yang disebabkan oleh metode pembelajaran guru yang monoton dan tidak inovatif, yang tadi adalah teacher center, ya. Maka harus ada alternatif model pembelajaran yang inovatif, yaitu kami memakai PJBL di sini, ya. PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada belajar konstekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Nah, maksudnya di sini dalam arti kegiatan-kegiatan kompleks ini, otomatis model ini harus melalui tahapan-tahapan yang telah ada atau sintak pembelajaran. Yang pertama yaitu tahapan yang pertama menentukan proyek. Karena PJBL kita memakai proyek, otomatis materi yang harus kita pilih juga tidak semua materi bisa kita proyekkan. Akhirnya kami memilih materi yang bisa situasi siswa dan materi itu bisa match.
yaitu tentang keruangan Asia Tenggara. Indonesia berhubungan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ini adalah penentuan proyek. Yang kedua adalah perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya, yaitu tadi otomatis setelah menentukan proyek, kami di sini menjadi fasilitator untuk membentuk kelompok-kelompok, yang mana kelompok nanti ada 4 kelompok di sini. Mereka akan mencari keunggulan-keunggulan negara yang telah dipilih mereka untuk dijadikan proyek, ya. Apapun yang ada di negara tersebut akan dituangkan di sebuah proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Karena tantangan tadi adalah salah satunya adalah waktu, sehingga proyek tersebut tidak bisa diselesaikan di dalam pembelajaran, di dalam kelas. Akhirnya kami membuat jadwal yang mana proyek tersebut harus diselesaikan di rumah anak siswa-siswi kami dengan cara berkelompok. Yang keempat, penyelesaian proyek. Mereka setelah menyusun jadwal, otomatis mereka menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal. Yang kelima, menyusun laporan dan presentasi. Ini akan dilaksanakan pada saat pertemuan kedua nantinya. Dan yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Ini anak-anak akan mempresentasikan hasil proyeknya. Yang keenam, evaluasi proyek. Evaluasi proyek ini sangat berpengaruh sekali, karena di awal pembelajaran kami sudah mengatakan bagaimana instrumen penilaian dan tujuan pembelajaran. Dari instrumen penilaian tersebut, otomatis anak-anak semua diharapkan aktif dalam melaksanakan atau menghasilkan proyek. Sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan, yaitu project based learning, maka siswa disajikan materi yang sesuai dengan pembuatan proyek, yaitu tentang keruangan negara-negara Asia Tenggara, yang mana nanti siswa-siswi kami menghasilkan proyek yang sesuai dengan LKPD, yaitu sebuah poster. Itu untuk aksi kami mengatasi rendahnya motivasi belajar. Selanjutnya yaitu result atau refleksi. Apa yang didapat dengan adanya model pembelajaran PJBL ini? Ternyata yang kami dapat itu sangat memang ada perubahan dalam hal kondisi di kelas, karena kami tidak akan membiarkan satupun siswa kami yang tidak mendapatkan haknya dalam hal pembelajaran. Jadi bagaimana caranya biar semua siswa-siswi kami aktif, yaitu dengan cara tadi mulai dari penyusunan proyek dan lain sebagainya sampai presentasi. Mungkin pada saat mereka disuruh bertanya kepada gurunya, mereka agak ada rasa takut, tetapi pada saat bertanya kepada teman sejawatnya atau sesama siswa, mereka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang digali. Ini yang membuat kami merasa bahwa model ini memang harus sesekali kami terapkan di materi-materi tertentu, dan tidak membungkiri nanti pada saat materi selanjutnya kami akan memakai model pembelajaran yang lain, sehingga kelas itu hidup. Bagi kami pada saat kelas itu ramai, bukan suatu kegaduhan, tapi berarti anak-anak interest kepada mata pelajaran dengan banyak pertanyaan dan lain sebagainya, dan semua model pembelajaran ini tidak luput dari keunggulan dan kelemahan. Pasti ada keunggulan, ada kelemahannya, dan jangan dijadikan kelemahan itu sebagai kita berhenti dalam inovasi belajar. Buatlah bahwa kelemahan itu akan kita gali lagi, sehingga kelemahan itu menjadi sebuah
kekuatan. Itu yang yang kami presentasikan dalam penyusunan best practice ini dengan metode SETAR. Semoga itu manfaatnya khususnya kepada kami pribadi sebagai guru dan khususnya kepada anak-anak, yang mana anak-anak semakin termotivasi untuk giat belajar. Dan semoga setelah kegiatan ini semakin menambah wawasan keilmuan kami sebagai guru dan mengantarkan anak bangsa menuju cita-citanya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.